Shalom, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran SCM bab yang ke-11 yang bertajuk baptisan. Yesus memerintahkan semua orang yang percaya kepadanya untuk dibaptis di dalam air. Kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 dan ayat 18 dan 19, kemudian Yesus datang kepada mereka dan berkata, "Semua kuasa di surga dan di atas bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dibaptis artinya dicelupkan secara total. Ketika seseorang bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Allah yang mati untuk dirinya, di hadapan para saksi, dia dicelupkan ke dalam air, ditenggelamkan ke bawah air dan diangkat kembali. Mengapa Allah ingin memerintahkan orang-orang yang percaya melakukan hal-hal yang aneh ini? Bahagian E, pengertian baptisan air. Mengerti mengenai arti baptisan air merupakan kunci menuju kehidupan kekristenan yang menang dan bebas. Peristiwa masuk ke dalam air dan bangkit lagi dari air merupakan gambaran demonstrasi yang sudah terjadi pada orang-orang Kristen. Bahagian B, 4 langkah gambaran pekerjaan Allah. Yang pertama, dia mati, saya mati di dalamnya. Di dalam Roma 6 ayat 6 dan 7. Karena kita tahu bahwa manusia lemah kita telah disalibkan bersama dengan dia, sehingga tubuh dosa ini tidak berkuasa, supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, karena barang siapa telah mati terhadap dosa telah dibebaskan dari dosa. Yang kedua, dia dikubur, saya dikubur bersamanya. Di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4, atau tidak tahukah kami bahwa barang siapa telah dibaptis di dalam Yesus Kristus dibaptis juga di dalam kematiannya. Oleh karena itu kita pun dikuburkan bersama-sama dengan dia di dalam baptisan kematiannya. Yang ketiga, dia dibangkitkan. Saya mempunyai kehidupan baru di dalamnya. Agar supaya seperti Kristus dibangkitkan dari kematian melalui kemuliaan Bapa, demikian pula supaya kita hidup di dalam hidup yang baru. Jika kita telah disatukan bersama dengan Dia di dalam kematiannya, kita pun pasti disatukan bersama-sama dengan Dia di dalam kebangkitannya, dalam Roma 6 ayat 4 dan 5. Yang keempat, dia naik ke surga, saya naik ke surga bersamanya. Di dalam Efesus 2 ayat 6, dan Allah mengangkat kita bersama-sama dengan Kristus dan mendudukkan kita bersama-sama di dalam kerajaan surga di dalam Yesus Kristus. Bahagian C, baptisan air adalah yang pertama, pelayanan penguburan saudara. Pelayanan penguburan tidaklah memusnahkan manusia karena hanya dilakukan bila seseorang sudah meninggal. Dan juga karena saudara sudah mati dalam Kristus, saudara menguburkan kehidupan lama saudara dalam baptisan air. Yang kedua, kebangkitan saudara menuju ke kehidupan baru. Saudara keluar dari air dan mengumumkan bahwa saudara adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kalau kita baca di dalam Roma 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, jika kita mati bersama-sama dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa sejak Kristus dibangkitkan dari kematian, Ia tidak dapat mati lagi. Kematian tidak lagi berkuasa atas Dia. Kematiannya berarti kematiannya bagi dosa sekali dan untuk selamanya. Tetapi hidup yang Dia hidupi, Ia hidup bagi Allah. Dengan cara yang sama, saudara telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Bahagian D, 2 kerajaan. Karena Ia telah menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi dalam Kolose 1 ayat 13. Setiap pria dan wanita dilahirkan di dunia, dilahirkan ke dalam kerajaan kegelapan, lahir sebagai budak-budak iblis.
Tidak ada jalan keluar dari kerajaan ini kecuali dengan kematian, dan tidak ada jalan menuju ke kerajaan Allah kecuali dengan kelahiran. Demikian Yesus menjadikan baik kematian maupun kelahiran baru kita, dan hal ini kita lalui di dalam baptisan air. Bagian I, dua ras. Ada dua kerajaan, masing-masing kerajaan mempunyai dua ras. Bangsa Adam menempati kerajaan kegelapan dan bangsa baru menempati kerajaan Allah. Yang pertama, Adam yang pertama. Adam adalah ayah kita semua, seluruh ras bangsa manusia. Dosa Adam menjauhkan diri kita dari Allah. Karena dosanya kita semua mewarisi sifat pemberontak dan sifat yang buruk dan menjadi subjek kematian. Keturunan Adam disebut ras Adam. Yang kedua, Adam yang terakhir. Tidak ada jalan Allah yang dapat mengubah kejatuhan ras Adam. Dia harus menentukan akhir dari ras tersebut dan memulai ras yang baru secara keseluruhan. Yesus adalah Adam yang terakhir. Dia datang sebagai ras terakhir dari garis keturunan Adam yang sulung dari ras yang baru. Saat ia tergantung di kayu salib, ia adalah Adam yang terakhir, keturunan terakhir dari ras Adam. Saat ia mati di kayu salib, ras Adam dan dosa-dosa Adam musnah. Allah memusnahkan ciptaannya yang berdosa di dalam kematiannya. Ras Adam mati di dalam Kristus. Yang ketiga, manusia kedua. Kalau kita lihat atau baca dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49, begini bunyinya, demikian supaya di dalam Kristus kita semua beroleh hidup. Yesus datang sebagai manusia baru, Allah di mana ras baru akan diciptakan. Yesus dibangkitkan dari kematian, tidak sebagai Adam yang terakhir, tetapi sebagai manusia kedua, kepala dari ciptaan baru. Karena telah tertulis, manusia Adam yang pertama hidup. Adam yang terakhir, yaitu Kristus, memberikan roh kehidupan. Manusia pertama sebelumnya berasal dari debu tanah, tetapi manusia yang kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk duniawi sama dengan mereka yang berasal dari bumi, dan semua seperti Dia yang datang dari surga. Mereka yang datang dari surga. Karena kita telah menjadi sama dengan manusia duniawi, demikian pula kita akan menjadi sama dengan Ia yang datang dari surga. Yang keempat, ciptaan baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, karena itu setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Melalui baptisan air, kita mengumumkan kepada semua teman dan kenalan kita bahwa kita tidak lagi bagian dari ras Adam dan kerajaan kegelapan. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, milik kerajaan Allah. Sekian pembelajaran bab yang ke-11, dan kita akan bertemu lagi di dalam bab yang ke-12 minggu depan. Shalom.